Sekolah Minggu Gembira, kreatif, inovatif. Halo teman-teman, bertemu kembali dalam kelas kreativitas bersama saya, Evangelis Michael Sander. Tema kita hari ini adalah Tuhan menerimaku. Dari Mazmur 27 ayat yang ke-10. Tujuannya supaya teman-teman belajar percaya dan bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu setia menerima setiap orang dalam keadaan apapun dengan penuh kasih. Sehingga setiap kita hanya menaruh pengharapan sepenuhnya di dalam Dia. Pernahkah teman-teman mendengar tentang tokoh Alkitab bernama Mefiboset? Menurut 2 Samuel 4 ayat yang keempat, Mefiboset adalah anak Yonatan, sekaligus cucu dari Raja Saul. Saat ayah dan kakeknya meninggal dalam peperangan melawan tentara Filistin, pengasuhnya segera menggendong Mefiboset agar selamat dari serangan musuh. Tapi mungkin karena pengasuhnya panik, Mefiboset akhirnya jatuh dan menjadi timpang kakinya, sehingga ia tidak bisa berjalan dengan baik. Bayangkan teman-teman, betapa sedih dan takutnya Mefiboset. Ia kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan, dan mungkin juga harapan hidupnya. Ia tumbuh dengan keterbatasan fisik. Namun, 15 tahun kemudian, Raja Daud teringat janjinya kepada Yonatan untuk menjaga keturunannya. Ia pun mencari dan memanggil Mefiboset ke istana. Apakah Mefiboset ditolak? Oh, tidak. Mefiboset diterima dan diperhatikan oleh Raja Daud dengan sangat baik. Bahkan seperti anak sendiri. Melalui kisah ini, kita dapat memahami dan belajar bahwa kasih dan penerimaan Tuhan sudah pasti jauh lebih besar dan sempurna. Tuhan tidak memandang kekurangan kita, latar belakang kita, atau masa lalu kita. Ia melihat hati kita dan mengasihi kita tanpa syarat. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan kita, Tuhan tetap menyambut kita. Karena itu, Tuhan juga menghendaki agar kita mau menerima orang lain dengan baik. Menerima orang lain artinya apa? Artinya kita menghargai mereka dengan sikap yang sopan dan penuh kasih. Nah, sekarang aktivitas kita hari ini. Sudah penasaran? Yuk, kita simak bersama-sama ya. Aktivitas pertama. Aktivitas yang pertama adalah ucap dan gerak dari Mazmur 27 ayat yang ke-10. Bunyinya seperti ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekarang aku akan memperagakannya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Oke, sekarang ikuti bersama-sama ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekali lagi. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Luar biasa! Saya yakin teman-teman sudah bisa melakukan ucap dan geraknya. Good job! Sekarang untuk yang kelas besar. Kreativitasnya berjudul Tuhan menyambut aku. Apa ya yang akan kita buat? Kalau begitu, tidak perlu lama-lama lagi, kita lihat sama-sama. Aktivitas kedua. Aktivitas untuk kelas besar berjudul Tuhan menyambut aku. Nah, kita akan membuat seperti ini. Saya peragakan ya. Jadi ini kalau ditarik, bisa akan ada jadi kotak.
Tujuan aktivitas hari ini adalah supaya teman-teman belajar meneladani kasih Tuhan dengan menerima kehadiran orang lain dengan sambutan yang baik tanpa memandang kekurangannya. Perlengkapan apa yang kita perlukan? Kita memerlukan template pola salib. Seperti ini, ada 3. Kemudian template gambar-gambar, gunting, lem. Kemudian kalian memerlukan benang. Kalian bisa gunakan benang kasur. Juga pelubang kertas. Sekarang langkah-langkah membuatnya. Yang pertama, cetak pola salib dengan tulisan "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan tetap menyambut aku", yang tersedia di akhir modul. Buat 2 cetakan, 1 di kertas karton putih yang agak tebal, lebih tebal, dan 1 lagi di kertas HVS. Lalu, kita gunting mengikuti garis pola salibnya. Yang kalian gunting, yang kalian cetak di kertas HVS ya. Kemudian, kalian perlu mencetak 1 salib lagi yang ada tulisan "Tuhan menerimaku" di kertas HVS. Selanjutnya, kalian juga gunting kembali. Kita punya 2 salib. Selanjutnya, kita akan menempelnya menjadi 1 supaya kuat salibnya, kokoh. Kita akan berikan lem. Nah, ini kita sudah tempel. Tujuannya supaya salib ini menjadi lebih tebal. Selanjutnya, kita akan lubangi di keempat sisinya di bagian yang sudah diberi tanda. Selanjutnya, siapkan benang dengan ukuran kurang lebih 70 cm. Kemudian, masukkan ke lubang-lubang yang tadi kita sudah buat. Pertama, dari bagian bawah. Selanjutnya, ke bagian kiri. Ya, kan seperti ini. Selanjutnya kita akan lipat salib ini, disesuaikan dengan garis kotak supaya nanti waktu ditarik bisa menjadi kubus.
Ya, seperti ini. Pastikan kedua ujung tali keluar di sisi kotak yang bertuliskan aku. Selanjutnya, kita tempelkan hasil salib yang sudah dilubangi pada salib dari kertas karton. Kita akan tempel hanya bagian bawah yang ada tulisan aku. Bagian lain tidak perlu ditempel. Ya, seperti ini. Jadi kalau nanti kita tarik, maka akan membentuk kubus. Selanjutnya, kita akan memberikan tempelan-tempelan, ya, tulisan temanya untuk kita tempelkan di kreativitas kita. Gunting, dan kalian bisa tempelkan di kreativitas yang kalian sudah buat ini. Kalian bisa hias sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, kalau sudah jadi, maka akan jadi seperti ini. Ya, ada hiasan-hiasannya. Dan kalau ditarik, maka akan jadi kubus. Kubus ini menggambarkan bagaimana Tuhan sangat mengasihimu. Ia selalu menyambut kamu, bahkan rela mati di atas kayu salib. Ingat selalu ya, teman-teman, bahwa Tuhan menerimamu dan kamu senantiasa berada dalam pelukannya. Aku yakin kalian pasti bisa membuatnya. Kalau begitu, selamat mencoba! Baiklah teman-teman, aku yakin melalui ucap, gerak, dan aktivitas kita hari ini, kita selalu bersyukur atas keberadaan kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu menerima kita. Dan kita pun belajar untuk menerima orang lain dengan sikap yang senang dan sikap yang sopan. Kalau begitu, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Sekolah Minggu Gembira, Kreatif, Inovatif.